Hati-hati nih Kak, nanti kita disomasi nih ngomong gini-gini nih. Soalnya mulut-mulut kita nih agak Kakak ngerasa diri Kakak sendiri ini merasa dilahirkan sebagai pemimpin atau Kakak sebenarnya Hey, selamat datang di Knalpot, kelas ngobrol ala Aliansi Podcast. Aduh sendirian nih, tepuk tangan. Tapi kita nggak spill dulu dong siapa pembicaranya. Mau kenalin sedikit nih tentang Knalpot itu apa. Nah jadi Knalpot ini adalah akronim dari kelas ngobrol ala Aliansi Podcast. Gitu. Langsung saja nih kita sambut. Hai Kak Jesta. Halo. BTW kakaknya ini habis sempat ngantor juga ya tadi Kak ya? Iya betul sekali. Jadi saya setengah hari ke kantor, abis itu baru ke sini. Kan? Apa sih yang nggak buat 6 CMBI kan Kak acaranya kan? Kalian? Ya demi. Hati-hati nih Kak, nanti kita disomasi nih ngomong gini-gini nih. Soalnya mulut-mulut kita nih agak harus direm dikit. Harus direm dikit gitu. Sebelum kita masuk ke topik utamanya nih, mau tahu sih dikit nih masa lalu kakak nih, masa lalu. Kenapa kakak ngambil jurusan akuntansi sih di Politeknik Negeri Bali? BTW kakaknya lulusan Poltek juga ya, angkatan tahun 2017. Nah, tamatnya kemarin di 2019 pas 2019. Sorry, 2021. Nah, kena gini juga kan gelombang COVID-19 waktu jadi mahasiswa. Tapi kakak kemarin pas jadi mahasiswa nih, by the way Kak Jesta nih, kita bakalan fokus nanti ngebahas tentang leadership kakak di kampus ya dulu sebagai mahasiswa gitu, biar nggak terlalu lebar-lebar banget sih topiknya. Kakak seorang mahasiswa akuntansi yang udah terkenal banget kreditnya, tugasnya itu minta ampun kan. Terus ikut organisasi juga. Gimana sih cara kakak ngatur waktu? Kalau aku sih kayaknya udah kayak menyerah deh. Kalau aku dulu ikut organisasi dengan membagi waktu akademik dan non akademik ataupun ikut organisasi itu kita lihat skala prioritas kita. Belajar itu adalah prioritas kita yang pertama. Karena tujuan kita ke kampus untuk belajar dan untuk lulus juga. Kan? Yes. Betul. Tapi organisasi itu penting juga gitu. Selain ketika kita jenuh kita bisa berkeluh kesah di sana, kita bisa bertukar pikiran di sana juga gitu. Biar gak terlalu fokus banget, biar gak stres itu ngurusin akademik aja terus kayak gitu. Itu sih. Sebenarnya kalau masih kita bisa mengatur waktu, apa sih yang enggak gitu. Kalau misalnya kita pikirin aja kayaknya ribet banget deh. Organisasi, akademik kayaknya ruwet banget. Jangan terlalu dipikirkan, dijalankan. Yes. Bisa kalau misalnya mau usaha. Nah, ini nih contoh baik ya antara ikut organisasi sama belajar di kelas itu tetap imbang. Nah, kadang banyak nih mahasiswa yang baru-baru maba-maba itu suka nanya ke cuttingnya gitu kayak, Kak gimana sih caranya ngatur waktu pas kalau ikut organisasi, nanti takutnya nggak bisa jalanin ngerjain tugas gitu. Padahal mereka suka lupa kalau datang ke kampus tuh kalian tujuannya ngapain gitu. Padahal harusnya pentingin kuliahnya dulu kan, bukan organisasinya. Tapi karena mungkin mereka kebanyakan lihat kayak ke kampus tuh kayak karena organisasinya gitu, kerennya di sana gitu. Jadi mereka anggapnya fokusnya ke sana. Padahal kayak sebenarnya tuh datang ke kampus tuh pentingin dulu pelajarannya kan. Oke, terus kan kakak apa sih alasan kakak buat mutusin ikut organisasi di kampus? Oke. Alasan pertama saya untuk mengikuti organisasi di kampus itu, terutama di sini nih ya. Awalnya saya kira di kampus Politeknik Negeri Bali itu ada UKM Pramuka kayak gitu. Saya dulu kan anak Pramuka juga. Sama, aku juga dulu Kak, ngira ada UKM Pramuka. Saya kira ada kan, tapi nggak ada gitu. Wah, kan kalau saya tadi bilang kalau ke kampus belajar pulang kayak kurang seru gitu kan. Nah, waktu itu saya pernah mewakili Provinsi Bali itu ke tingkat nasional sebagai Duta Pemuda Indonesia Provinsi Bali tahun 2017.
mengikuti kegiatan Jambore Pemuda Indonesia di Sawalunto, Sumatera Barat. Nah, pulang dari sana itu yang tersisa cuma ORBEM aja gitu. Jadi ya saya cuma bisa ikut itu aja gitu. Jadinya, gitu. Ini kayak terpaksa ya? Nggak terpaksa, nggak ada pilihan sebenarnya tepatnya. Tapi asungkara ya saya dipercayai lah. Nah, BTW pas kakak masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bali, kakak ditaruh di jadi anggota apa? Oke, pada tahun 2018 itu saya dipercayai selaku anggota bidang minat dan bakat. Oh, anak mikat. Yes. Nah, terus nih udah 1 tahun kan menjabat jadi anggota minat dan bakat. Nah, pasti kan anak-anak organisasi ini kayak, aduh lanjut nggak ya tahun kedua? Pasti kalau ditanya temannya kayak, kamu lanjut apa enggak? Aduh kayaknya nggak tahu deh gitu. Maksudnya kayak hati-hati ngomongnya gitu. Kan nanti kakak dikira, you know lah guys. Oh enggak. Ini berkoalisi ya teman-teman semua. Koalisi yang ini yang positif. Dipasangkan kayak gitu. Habis itu dia bilang, kamu mau nggak jadi wakil? Siap. Akhirnya kita merger visi misi kita menjadi satu. Akhirnya kita ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden mahasiswa kandidat 1. Satu ini. Akhirnya Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bali pada saat pemilu raya mempercayai kami menang waktu itu dalam pemilihan itu sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa. Jadi otomatis kita lanjut ke periode 2. Betul sekali. Tahun kedua. Oke, menarik ya. Panjang ya ceritanya. Panjang banget. Itu sudah bersingkat sebenarnya. Masa ya? Kayaknya masih ada cerita-cerita gini ya di belakangnya. Betul. Banyak. Iya. Nah, terus kan kakak nih diajak sama Kak Yogi as presiden mahasiswanya. Kalian kan 2 orang yang berbeda dong. Basicnya aja udah beda kan. Betul. Udah pernah bentrok dikit nggak sama Kak Yogi waktu gitu? Kan sama-sama kayak mau jadi presidennya, mau jadi wakilnya, kan emang udah ada jiwa kepemimpinannya gitu kan, kayak emang udah punya caranya sendiri gitu. Sedangkan kalian berdua ini harus mimpin satu organisasi banyak orang gitu kan. Nah, pasti ada sempat clash-nya gitu nggak? Oke, untuk konflik sejujurnya kalau Yogi nonton ini pasti dia bilang sangat setuju banget. Kita selalu konflik di dalam sisi internalnya kita gitu. Tapi ketika di layar umum kita seolah-olah kayak akur banget gitu. Wah, gini ya, kayak pakai topeng nih. Iya, enggak gitu sih. Tapi kayak bener kita depan publik kita kelihatan akur, tapi di belakang itu biasanya kita konflik sekali. Dia bilang A, saya bilang B, saya bilang A, dia pasti B gitu. Dari jurusan kita aja udah berbeda banget. Dia teknik elektro, saya akuntansi, jadi cara pikirnya udah berbeda banget gitu. Beda banget. Dia lebih ke prakteknya, maksudnya lebih ke langsung aja action gitu, tanpa memikirkan nanti gimana ya. Kalau saya pikirnya nanti kalau misalnya kita ngikutin kegiatan ini nanti gimana ya belakangnya gitu. Dia asal gas-gas aja, sedangkan saya tukang rem-remnya aja gitu. Kayak gitu sih kurang lebih kita. Makanya ini penting banget sih. Perbedaan pendapat itu sangat penting banget dalam sebuah organisasi atau suatu kelompok. Itu penting banget untuk menjadikan opsi kita lebih kuat gitu. Ada alasannya, ada akibatnya gimana ya, nanti kita udah tahu gitu. Jadi untuk meminimalisir suatu kesalahan. Karena kalau kadang kita terlalu terus ngikut pendapat orang tuh kayak lama-kelamaan kita kehilangan jati diri kita nggak sih? Betul banget sih. Kayak gampang banget dikontrol orang lain, sedangkan kita harus punya self control juga dong. Kayak, Nah ketika kita terus gitu dikasih tahu baru jalan, ketika kita udah nggak bersama lagi, nggak ada yang ngasih tahu kita lagi, kita bakal kehilangan arah banget gitu. Kita harus kemana dan sebagainya, kita pasti bakal bingung sendiri. Janganlah jadi kuda dipecut baru jalan. Jadilah kita yang mengendari motor, jadi kita yang tahu arah kita kemana, kita mau ngerem dan lain sebagainya, kita yang atur. Yes, dengerin itu guys. Tetap jangan pernah terlalu mau under control seseorang ya. Biar gak gampang dibodoh-bodohin nanti. Soalnya kan mau masuk dunia industri nih. Kalau kita keseringan disuruh baru jalan, nanti kita kehilangan arah, nggak tahu ngapa-ngapain. Yes, penting banget buat tetap punya self control. Oke, kakak nih pas jadi wakil presiden mahasiswa,
tentunya kan banyak banget kan proses yang dilewatin gitu, konflik, ketemu orang banyak, ada masalah baru gitu. Kakak ngerasa ada kayak perubahan diri nggak, kayak dari sifat, dari cara pemikiran juga gitu selama jadi wakil presiden mahasiswa? Apa yang dapat kita pelajari dari hal tersebut kayak gitu Yes. kurang lebih ya. Oke, tentu banyak hal banget yang dapat kita pelajari dari bagaimana cara berpikir, berbicara, bertindak, itu semua harus kita kontrol gitu. Gak bisa sesuai dengan keinginan kita saja. Bahwa organisasi ini milik orang banyak, jadi menghadapi orang banyak juga kita gak bisa tentang egonya kita aja gitu. Harus memahami juga karakter orang. Ke si A kita harus cara ngomongnya gimana biar benar, biar gak salah tangkap gitu. Itu sih, kita harus bisa belajar banyak. Selain itu juga saya dapat melatih soft skill saya terkait tentang komunikasi, tentang manajemen, terkait itu manajemen waktu, manajemen sumber daya manusianya, manajemen kegiatannya, teamwork dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang bisa kita pelajari dan itu menjadi investasi ke depannya buat kita untuk mengikuti kegiatan lainnya ataupun di ranah baik itu industri ataupun ke masyarakat nantinya. Yes. Jadi kakak rasa kayak lebih bisa time management, bisa kayak komunikasinya lebih bagus, lebih banyak cara tahu gimana caranya mengenal orang gitu, kontrol ego juga ya tentunya ya. Nah, kakak sebagai wakil presiden mahasiswa ini, kakak tahu kan kayak ada statement pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Kakak ngerasa diri kakak sendiri ini merasa dilahirkan sebagai pemimpin, atau kakak sebenarnya saya bisa di titik kemarin itu karena saya udah nggak sengaja itu dilatih sebenarnya gitu. Menurut kakak sendiri, kakak di poin yang mana nih? Emang ngerasa kayak dilahirkan, memang saya ditakdirkan buat jadi pemimpin, atau karena saya emang udah kebanyakan dibentuk makanya bisa ada di titik itu? Oke. Perlu kita ketahui bersama, leadership is not a position or a title. It is action and example. Oke. Jadi ketika membahas tentang kepemimpinan itu bukan tentang suatu jabatan, bukan sebuah kedudukan, bukan. Tapi semua itu adalah aksi kita ataupun contoh kita. Nah dari kedua pilihan tadi itu, apakah saya dilahirkan menjadi seorang pemimpin ataukah dibentuk? Menurut saya, semua pemimpin itu pasti dibentuk, dilatih. Itu dari kegiatan sehari-harinya, baik di rumah ataupun kegiatan eksternalnya lainnya. Itu semua tuh dilatih. Itu dilatih dari kita mengikuti organisasi, kurang lebih seperti itu. Berarti kakak ngerasa kakak bisa ada di poin kemarin itu karena kakak nggak sengaja dari habit di rumah, habit organisasi. Bukan nggak sengaja sih bahasanya, tapi karena ya terlatih gitu. Terlatih ya. Ya gitu. Nah kadang orang kayak nggak ngerasa gitu loh dirinya dilatih, itu jadi kayaknya gara-gara nggak sengaja kemarin ikut ini jadinya kayak gini dah sekarang gitu. Kan banyak kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak coba sesuatu, kita nggak bakal tahu kan rasanya gimana. Sama kita mencicipi cabai, kita nggak tahu akan rasanya pedas kalau misalnya kita nggak pernah coba gitu. Sama juga menjadi seorang wakil presiden mahasiswa waktu itu, saya tidak akan tahu rasanya menjadi seorang pemimpin kalau misalnya saya tidak pernah mencoba. Tapi kakak gini nggak, setuju nggak kalau misalnya seorang pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk? Kalau misalnya nggak ada nih pemimpin yang dibentuk, semuanya itu emang dilahirkan. Kayak Soekarno ya, emang dia ditakdirkan buat jadi pemimpin, dia nggak pernah ikut seminar leadership, nggak ada tuh dulu. Ya ada kayak ada gitu. Ya ada, dia ngadepin perang gitu, kayak partai-partai kayak politik yang kayak yang itu, yang serem itu kayak. Oke, sebenarnya menjadi pemimpin itu saya sebenarnya lebih ke setuju ke dibentuk sih, bukan dilahirkan. Karena kita nggak usah membahas tentang kepemimpinan itu luas banget. Kita bisa lihat dari diri kita sendiri bahwa kita sudah menjadi pemimpin di diri kita sendiri. Dari caranya kita
memanage waktu, dari cara kita menentukan pilihan kita, itu kita sudah menjadi seorang pemimpin loh dalam diri kita sendiri. Bahwa kita yang menunjukkan arahnya diri kita mau kemana, itu adalah kita sudah mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Termasuk kalian semuanya yang sudah sudah mau atau berkeinginan untuk mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali, kalian sudah memimpin diri kalian untuk ikut terjun di sini. Itu sudah termasuk karakter ataupun skill leadership yang kecil. Oke. Yes. Jadi tetap nih pemimpin itu dibentuk. Betul, pemimpin itu dibentuk. Kalau zaman dulu, kalau zaman dulu nih, zamannya Soekarno kan belum ada pelatihan kepemimpinan tuh. Saya percayanya pemimpin dilahirkan. Kalau pemimpin dilahirkan, dia baru lahir langsung jadi presiden, gitu dong? Iya gitu. Semuanya itu masih ada prosesnya. Tapi kalau raja zaman dulu, kalau raja itu juga dia dibentuk. Kalau misalnya menjadi keturunan raja, tapi kita tidak punya ataupun tidak mampu memimpin, kan tidak bisa disebut dengan pemimpin. Gitu guys. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke. Nah, dari kakak nih, jadi seorang leader, skill penting apa sih yang harus kita punya? Oke, skill yang paling penting kalau misalnya skill apa aja banyak banget. Kalau skill yang paling penting adalah menurut saya komunikasi. Public speaking itu sangat penting dimiliki oleh seorang leadership atau seorang pemimpin, karena ketika kita berbicara yang baik, berbicara yang benar, sehingga informasi yang didapatkan oleh seseorang itu benar juga. Kan sering tuh miskomunikasi itu gara-gara kurang terhadap public speaking-nya. Yes. Jadi kita kalau menurut saya skill yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin adalah komunikasi, memberikan suatu arahan yang baik sehingga diterima dengan baik juga. Ketika kita berbicara hal yang buruk, begitulah hasilnya. Nah itu nih komunikasi. Iya. Udah masuk nih kakak di dunia industri, dunia kerja. Iya. Tetap nih skill yang paling penting pas kakak jadi leader, komunikasi. Atau ada juga skill lain yang guna banget? Oke, selain komunikasi di dunia industri itu kan ada teamwork. Kalau kita bekerja di dunia industri itu, kita bekerja sama, khususnya kayak pekerjaan saya, kerjanya bertim. Jadi kita harus bisa bekerja tim dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita masuk organisasi kan kita ada hal-hal yang kita pelajari tentang memahami karakter orang, cara yang kita memanage kerjaan. Hal itu juga penting banget di dunia industri. Jadinya ilmunya yang saya dapatkan di organisasi itu pakai di sana seperti itu. Nah terus nih di dunia organisasi nih, baik di dunia waktu kakak organisasi di kampus sama di dunia kerja kan kayak sistemnya nggak jauh-jauh beda kan, nggak beda jauh banget. Nah pasti ada nih orang yang nggak bisa diajak kerjasama kan, pastinya maunya sendiri gitu, egois banget, kayak disuruh A nggak mau, disuruh B nggak mau, kayak milih-milih pekerjaan, nggak bisa diatur kan, ada kan orang yang kayak gitu kan, pasti punya temen yang kayak gitu kan. Nah terus kakak nih sebagai seorang leader, gimana sih kakak ngadepin orang kayak gitu? Apa kakak kayak tetap mengarahkan, sabar, atau kayak masalah nih buang aja biar kita nggak repot? Kalau dari saya sendiri, namanya juga kita teamwork gitu kan, kerja leadership, baik buruknya karakternya dia kan juga milik saya, karena itu timnya saya gitu kan. Ya kita sebagai orang yang paham gitu, maksudnya udah tahu nih keadaannya seperti ini gitu. Pertama kita perlu untuk memberitahu dia, gini loh seharusnya, coba ini buat dulu, kita arahin dulu. Kalau misalnya dikasih tahu nggak bisa, kalau nggak bisa dibina, terpaksa dibinasakan. Nggak canda. Jadi caranya kita bisa membackup pekerjaannya seperti itu. Tapi tetap kita koordinasi gitu. Kamu nggak bisa ngerjain ini, bagaimana? Perlu saya bantu. Kita harus menawarkan diri juga. Kalau misalnya pekerjaan kita sudah selesai, tapi kalau pekerjaan kita belum selesai, sudah bisa membantu pekerjaan orang lain, A belum selesai, B belum selesai, jadinya semuanya nggak selesai gitu loh jadinya. Jadi kita harus selesaikan satu persatu. Ketika sudah selesai baru kita tanyakan apakah perlu saya bantu, seperti itu. Ini bisa dibantu? Iya. Kayaknya opsi terakhir yang paling bagus deh, dibinasakan aja. Kalau misalnya nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Betul banget. Setuju. Terlalu ketat banget. Keterlaluan ya.
binasakan aja. Oke. Oke, sebelum kita tutup nih podcastnya, ada nggak motivasi buat teman-teman yang nonton podcast ini, sama buat adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Bali juga, sebelum compete nanti di dunia industri, Kak, sebagai kakak senior yang baik? Oke, untuk teman-teman ataupun adik-adik semuanya yang sudah mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia industri, jadi pertama kakak harus menyelesaikan pendidikan yang pertama. Ingat, pendidikan kalau nggak tamat nggak bisa compete. Iya, betul sekali gitu. Udah kayak jelek banget sih namanya kalau misalnya pendidikan belum selesai. Yang pertama, tujuan kalian kuliah tuh apa? Ingat, itu menyelesaikan pendidikan. Pertama, selesaikan pendidikan dengan baik. Yang kedua, tambah skill kalian terkait tentang soft skill lainnya, terkait apapun, baik itu komunikasi, ikut organisasi, ataupun ikut pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Karena perlu kita sadari bersama, contoh nih, ada lowongan satu kan. Habis itu yang daftar 2 orang. Yang satu pinter banget gitu kan. Yang satu itu ya biasa-biasa aja. Banyak nih kasus kayak gini. Tapi dia punya soft skill lainnya gitu. Si bos ini pasti akan memilih orang yang biasa aja tapi punya soft skill lainnya, karena dianggapannya dia bisa dapat 1 orang tapi skillnya banyak daripada dia dapat 1 orang tapi punya skillnya 1 aja. Kalau skillnya ini udah mati, ya ini orang nggak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya 1 skillnya udah nggak bisa dimanfaatkan, ada skill lainnya yang bisa diperjuangkan seperti itu. Jadi saran dari saya, pendidikan nomor 1, nomor 2, tambah soft skill kalian sebagai nilai plus untuk menambah daya jual kalian ketika kalian melamar ke industri. Bagus banget kan pesannya sebagai kakak yang dulu pernah terjun di dunia leadership, sekarang udah di industri gitu. Jadi penting banget skill komunikasi. Betul. Skill buat bisa ngenal lawan bicara kita, karakter orang kita. Terus time management penting juga. Yang kita dapatin waktu jadi leader sekarang buat compete di industri. Terus ingat, pendidikan harus selesai. Kalau kalian nggak selesai kuliah ataupun pendidikan yang kalian jalani, kalian nggak bisa bersaing di mana-mana kayaknya kan. Gitu. Karena dunia sekarang tuh kayak selain dilihat skill kita, tetap yang pertama tuh dilihat pendidikan kita kan, background education kita gitu. Oke, luar biasa banget ya obrolan podcast kali ini. Mungkin nanti bakalan ada hashtag tua, mungkin kenalpot dengan narasumber yang sama. Tahun depan mungkin ya, tahun depan. Pokoknya gini aja Kak, on WA aja biar gampang kita call Kak podcast nih. Sekarang udah selesai. Udah. Singkat banget ya. Nanti kita di belakang ngobrol. Ngomongin itu ijazahnya itu. Oke Kak, thank you. Oke, terima kasih sudah mengundang saya dan kesempatan ini. Semoga acara ini dapat memberikan impact yang baik kepada seluruh mahasiswa. Tentu dong, nggak mungkin impactnya ini nggak baik. Sombong banget. Harus sombong, harus percaya diri. Betul. Percaya diri. Percaya itu penting banget. Penting banget, pede banget, tapi jangan over. Ingat, tetap ada batasannya. Kak, kita ngobrol di belakang lagi ya. Siap. Bye, kenalpot.